Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Ibnu Abbas menjelaskan, dalam perjalanan Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau mencium aroma yang sangat harum dari sebuah pemakaman. Dan ternyata pemakaman tersebut adalah pemakaman milik Siti Masitoh dan anak-anaknya. Mengapa begitu wangi pemakaman Siti Masitoh bersama anak-anaknya? Mari kita sama-sama simak cerita dan kisah Siti Masitoh bersama anak-anaknya dalam Sakinah, sajian kisah Islami penuh hikmah di Adam History. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk sahabat semuanya untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Baiklah, inilah kisah Siti Masitoh, sang wewangian surga. Siti Masitoh adalah seorang wanita solehah yang hidup di zaman Fir'aun, si raja kejam yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ternyata ada beberapa orang terdekat Fir'aun yang telah beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengikuti ajaran kitab Taurat. Mereka adalah yang pertama Siti Asyah, istri Fir'aun. Yang kedua Siti Masitoh, pelayan dan pengurus anak Fir'aun. Dan yang ketiga adalah orang bernama Hizkil, salah satu dari orang terpercaya Fir'aun, yang mana Hizkil menikah dengan Siti Masitoh. Pada suatu hari terjadi perdebatan sengit antara Hizkil dengan Fir'aun. Hizkil menentang keras keputusan Fir'aun yang ingin menghukum mati para penyihir Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa. Hal ini membuat Fir'aun curiga. Jangan-jangan Hizkil sudah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya Fir'aun pun menghukum Hizkil. Hizkil ditemukan dalam keadaan tewas, dengan tangan terikat dengan beberapa tusukan panah di tubuhnya. Atas kejadian ini, Siti Masitoh dan anak-anaknya merasa sedih. Siti Masitoh mencurhatkan segala kesedihannya kepada Siti Asyah. Dan Siti Asyah pun menasihati Masitoh agar bisa sabar menghadapi cobaan ini. Dan Siti Asyah pun mengaku bahwa ia telah beriman juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah beberapa lama Siti Masitoh menjaga keimanannya, terjadi sebuah kejadian yang sepele, namun mengakibatkan hal yang sangat besar. Pada saat itu, Siti Masitoh sedang merias anak Fir'aun. Ia sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Dan tiba-tiba sisir yang Siti Masitoh pegang terjatuh. Lalu Siti Masitoh pun mencoba mengambil sisirnya. Dan ketika ingin mengambil, Siti Masitoh dengan refleksnya mengucapkan Bismillah. Dan hal itu terdengar oleh anak Fir'aun, sehingga anak Fir'aun pun mencurigai Siti Masitoh. Lalu ditanyakanlah kepada Siti Masitoh, "Wahai Masitoh, apa yang engkau katakan? Apakah Tuhan yang tadi engkau bacakan adalah Bapakku?" Siti Masitoh pun berkata jujur, "Bukan. Tuhanku bukanlah bapakmu. Tuhanku adalah Allah dan Tuhan kalian semua." Mendengar hal itu, anak Fir'aun marah dan mengancam Siti Masitoh akan dilaporkan kepada ayahnya Fir'aun. Akhirnya Siti Masitoh pun dilaporkan kepada Fir'aun. Fir'aun merasa marah, bahkan ia menghukum Siti Masitoh dengan hukuman seberat-beratnya. Fir'aun menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan minyak yang mendidih dalam bejana besar. Fir'aun akan menghukum Siti Masitoh dan anak-anaknya di penggorengan panas. Hari hukuman pun tiba, di mana Siti Masitoh akan dilemparkan bersama anak-anaknya ke dalam wajan baja berisikan minyak panas dan disaksikan oleh halayak ramai. Namun, sebelum hukuman itu terjadi, Fir'aun memberikan opsi. "Wahai Siti Masitoh, kalau engkau bersedia mengakui aku kembali sebagai Tuhan, maka aku akan bebaskan engkau dan anak-anak engkau. Tetapi kalau engkau masih bersikeras beriman kepada Allah dan Nabi Musa, maka engkau akan mendapatkan hukuman yang sangat menyakitkan." Keteguhan iman dari Siti Masitoh membuat Siti Masitoh semakin kuat dan mengatakan, "Wahai Raja yang lalim, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Dia. Aku tidak mau beriman kepadamu, wahai Fir'aun." Melihat keteguhan dan mendengar ucapan Siti Masitoh, Fir'aun semakin geram
Dan akhirnya satu persatu anak Siti Masitoh dilemparkan ke dalam minyak mendidih dalam wazan besar. Hingga tiba sang balita yang masih dalam ayunan Siti Masitoh akan dilemparkan. Pada saat itu Siti Masitoh timbul keraguan, karena orang tua yang mana yang tega melihat anaknya dilemparkan satu persatu ke dalam wajan yang sangat panas. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keajaiban. Anak Siti Masitoh tiba-tiba bisa berbicara. Wahai ibuku, janganlah engkau gentar. Mari kita masuk ke dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pintu surga untuk kita. Hal itu membuat Siti Masitoh semakin kuat. Dan akhirnya ia rela untuk masuk ke dalam wajan berisikan minyak yang mendidih. Tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga ketika Siti Masitoh dan anak-anaknya masuk ke dalam minyak mendidih, nyawa mereka telah tiada. Yang tergoreng hanyalah jasad tanpa nyawa. Lalu jasad-jasad dari Siti Masitoh dan anaknya dimakamkan di sebuah tempat. Terciumlah aroma yang sangat wangi dari pemakaman Siti Masitoh. Itulah kisah Siti Masitoh, sang wangian surga. Semoga kita dapat mempertahankan iman kita sampai kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa untuk like dan share videonya, serta subscribe channel Adam History. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.